Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belva Kalisa Maeswari dari 11 IP 1 akan mempresentasikan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro juga disebut Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Perang ini salah satu pertempuran terbesar yaitu antara Belanda dan penduduk Nusantara karena hampir melibatkan seluruh kekuatan di Jawa dan terjadi di pusat kerajaan Jawa. Pada saat itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock, sedangkan penduduk Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Pada abad ke-19, pengaruh kebijakan Belanda terhadap Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta sangat besar, yang menyebabkan pergeseran adat dan budaya keraton dan melahirkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara seperti minum-minuman keras. Pada suasana ini, putra Sultan Hamengkubuwono III yang bernama Raden Mas Ontowiryo yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro merasa sedih melihat penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Pada akhirnya, tanggal 20 Juli 1825, awal terjadinya Perang Diponegoro. Beberapa penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, timbulnya kekecewaan para ulama. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit. Yang ketiga, Belanda ikut campur tangan. Yang keempat, sebagian bangsawan kecewa kepada Belanda karena telah menghapus sistem sewa tanah dan tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Dan yang terakhir, kehidupan rakyat yang semakin menderita. Kronologi Perang Diponegoro. Pada 20 Juli 1825 terjadi pertempuran pertama di Tegalrejo yang dibumi hanguskan oleh Belanda dan Pangeran Diponegoro berusaha melarikan diri ke Dekso. Di daerah Pleret, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya menyusun siasat perang gerilya dan menjadikan Gua Selarong menjadi basisnya. Pada tahun 1825 sampai 1826, pasukan Diponegoro banyak mendapatkan kemenangan. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh pasukan Belanda yang mengikuti perang gerilya. Akhirnya pada 1827, Jenderal de Kock menggunakan siasat Benteng Stelsel. Siasat ini untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro membuat Pangeran Diponegoro bersedia menerima tawaran perundingan Belanda di rumah Residen Kedu Magelang pada 28 Maret 1830. Perundingan ini gagal mencapai kata sepakat karena Jenderal de Kock mengingkari janjinya. Karena ini, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat 8 Januari 1855. Akibat Perang Diponegoro. Yang pertama, kekuasaan wilayah Surakarta dan Yogyakarta berkurang. Belanda mendapatkan sebagian wilayah Surakarta dan Yogyakarta dan menguras kas Belanda. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Diponegoro ini, yang pertama ada Pangeran Diponegoro, ada Kiai Mojo, Sentot Alibasah Prawira Dirjo, Jenderal de Kock, dan Hendrik Smisert. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.